Nah, di situ ternyata ratusan tahun yang lalu yang namanya Pak Malik itu dulunya Syekh Malik. Nah, dari situ Cahaya bingung. Kenapa kok yang didatangin saya bukan Bapak gitu. Mbak Cahaya itu melihat depan rumah yang tadi ada pohonnya dititipin kambing. Kambingnya itu berubah menjadi singa putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Malam hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Desa Keramat. Sekitar tahun 89 di daerah Jawa Barat terdapat sebuah desa. Di desa tersebut ada pohon besar. Untuk sembunyi untuk 8 orang mungkin nggak kelihatan. Bahkan di situ ada pohon bambu yang sangat rindang, tapi sayangnya di situ ditebangin oleh warga-warga luar desa. Nah, di desa itu ada penghuninya, namanya Pak Aji sama anaknya yang bernama Mbak Cahaya. Nah, Pak Aji itu untuk kesehariannya ya mencari rumput, sama kalau sore gitu ngajar anak-anak ngaji di desanya, walaupun penghuni yang di desa nggak ada 100 orang. Suatu ketika Mbak Cahaya itu sama bapaknya dikasih ilmu kebatinan, dikasih ya pokoknya untuk kebatinan menjaga diri. Soalnya Mbak Cahaya itu pernah mati suri 2 kali. Di desanya kan sepi banget. Kalau malam itu sudah nggak ada penghuni yang keluar. Nah, di sebelah desa itu ada sungai. Sungainya jernih sekali. Konon katanya kalau sungai itu memang sungai keramat. Jadi setiap malam Jumat itu ada siluman, bahkan sebangsanya jin lah itu keluar-keluar semua. Besok malamnya itu malam Jumat Kliwon. Sekitar jam 9 malam, Mbak Cahaya melihat sosok tinggi besar. Tapi Mbak Cahaya itu melihat itu emang benar-benar orang. Nah, dilihat makin mendekat, itu lihatnya dari ventilasi dari kamar. Dilihat semakin mendekat. Nah, sampai ketika di depan rumah memberikan salam. Assalamualaikum. Sampai Mbak Cahayanya itu enggak salam balik, soalnya masih ragu itu benar orang atau tidak. Sampai 2 kali baru Mbak Cahaya beraniin diri untuk memberi salam. Tok tok tok, tok tok tok, Assalamualaikum. Dari situ Mbak Cahaya bukain pintu. Dari pandangan Mbak Cahaya dilihat dari kaki sampai atas itu nampak enggak? Oh, ternyata nampak. Nah, di situ ternyata yang sosok yang dilihat Mbak Cahaya tadi ternyata benar-benar manusia. Nah, di situ sekitar umur 30 sampai 35 tahun. Nah, di situ bapaknya bilang kalau beliau itu musafir. Perjalanan mau ke Masjid Agung Banten. Nah, di situ bapaknya cuma minta air putih. Nah, ya udah, Mbak Cahaya langsung bergegas ke belakang untuk mengambilkan air putih. Bahkan untuk bapaknya itu disuruh masuk nggak mau. Saya cukup di sini saja, Mbak. Saya ambil istirahat, nunggu waktu biar sama istirahat lah, sama minum air putih. Nah, diteguklah air putih. Ya, pakaiannya itu ya seperti wali Songo, pakai sorban,
pakai sal putih gitu. Nah, di situ bapaknya memperkenalkan diri. Beliau namanya Pak Malik. Nah, dari situ Pak Malik ngobrol panjang lebar. Nah, suatu ketika Pak Malik itu berpesan sama Mbak Cahaya, "Mbak, ini aku titip kambing. Nanti kalau aku sudah pulang dari Masjid Agung Banten, nanti kambingnya aku ambil lagi ya." Nah, di situ Mbak Cahaya tidak langsung memberi kata iya Pak gitu, enggak. Nah, di situ kan ada orang tuanya Mbak Cahaya yang namanya Pak Haji tadi. Mbak Cahaya kan pasti harus minta persetujuan Pak Haji kan. Nah, tunggu sebentar Pak ya, saya minta izin sama Bapak dulu. Bapak lagi sholat di dalam. Iya Mbak, saya tunggu di sini. Nah, di situ Mbak Cahaya minta izin sama Bapak. Kok delalah itu bapaknya masih zikir. Di situ Mbak Cahaya menyetujui jika Pak Malik itu nitip kambing. Sampailah sudah selesai ngobrol titip kambing, Pak Malik itu melanjutkan perjalanan ke Masjid Agung Banten. Tak lama kemudian Pak Haji itu sudah selesai sholat sama zikirnya. Nah, Mbak Cahaya itu menjelaskan sama bapaknya, "Pak, ini tadi ada orang pakaiannya gini, nitip kambing." Ya, bapaknya cuma tersenyum gitu sambil menerawang. Emang bapaknya Pak Haji kan emang bisa. Jadi ya nggak apa-apa, itu orang baik gitu. Suatu ketika kok Mbak Cahaya itu emang indigo, bahkan punya kebatinan. Dalam arti waktu perjalanan Pak Malik perjalanan ke Masjid Agung Banten, Mbak Cahaya itu batin itu ingat-ingat ngerasani siapa tadi, Pak Malik. Nah, berarti telepatinya itu kena. Pak Haji itu kan emang orang bisa. Di situ Pak Haji menjelaskan, "Nak, sebenarnya itu tadi itu manusia, tapi beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Tapi beliaunya itu orang baik. Itu bukan jin, bukan setan, bahkan bukan dedemit." Pak Haji bilang gitu. "Gak apa-apa beliau titip kambing di depan rumah. Nanti misal beliau pulang pasti nanti diambil lagi." Pak Haji pesan sama anaknya seperti tadi. Suatu hari Pak Haji menjelaskan lagi sama Cahaya anaknya, jika ternyata Pak Malik itu masih keturunan sama keluarganya. Jadi sebelum Pak Malik itu datang ke rumah, sebenarnya dari batinnya Pak Malik sama Pak Haji itu sudah ketemu. Di situ Pak Haji menjelaskan kalau orang Jawa bilang masih kerandah. Kerandah itu keturunan darah. Nah, di situ ternyata ratusan tahun yang lalu yang namanya Pak Malik itu dulunya Syekh Malik. Nah, dari situ Cahaya bingung. Kenapa kok yang didatangin saya bukan bapak gitu. Nah, Mbak Cahaya itu melihat depan rumah yang tadi ada pohonnya dititipin kambing. Kambingnya itu berubah menjadi singa putih. Sontak Cahaya kaget dan bilang bapaknya, Bapak, lihat depan rumah, kambing. Kenapa nak? Kambingnya jadi singa. Nah, di situ Pak Haji cuma tersenyum. Iya, gak apa-apa. Jadi Pak Malik itu ternyata waktu datang pertama kali sebenarnya itu menitipkan singa putih,
tapi sama Pak Malik dijadikan kambing supaya Cahaya itu enggak ketakutan jika dititipin kambing sama Syekh Malik tersebut. Nah, di situ lanjut ke Pak Haji. Pak Haji bilang sama Cahaya, enggak apa-apa kamu dititipin singa. Nah, di situ sebenarnya Syekh Malik itu ingin menjaga Cahaya dari gangguan setan yang dahulunya Cahaya itu pernah mati suri 2 kali, dijaga oleh Syekh Malik tersebut. Nah, tapi di situ Pak Haji bilang, kamu tetap percaya jangan sama Syekh Malik. Syekh Malik ini hanya perantara dari Allah. Kamu tetap percayanya minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Pak Malik berpesan sama Cahaya seperti itu. Nah, di situ kan kebatinan Cahaya sama Syekh Malik tersebut yang sekarang posisi lagi di Masjid Agung Banten mendengar obrolan Pak Haji sama anaknya Cahaya tersebut. Di situ waktu sudah larut malam, Cahaya berpamitan sama bapaknya untuk mau melanjutkan istirahat, sholat isya dan lanjut tidur. Nah, setelah singkat cerita sekitar jam 2 malam alarm, waktu zaman dulu kan masih jam breaker itu. Jadi alarm kering itu jam 2 malam berbunyi. Nah, di situ rutinitas Mbak Cahaya itu pasti sholat malam. Nah, setelah sholat malam, nah di situ kok melihat ada 5 sosok lewat di depan rumahnya. Itu seperti buaya putih menuju ke sungai yang awal tadi di sekitar desanya, yang sungai jernih tadi. Mbak Cahaya tetap positive thinking, mungkin itu halusinasi, tapi kok sekitar jam 3:30 Mbak Cahaya itu mendengar suara gamelan Jawa. Padahal itu Jawa Barat kan mungkin beda, tapi ini gamelan Jawa Tengah, kayak gamelan langgam gitu. Padahal di desa tersebut nggak ada orang hajatan yang mengadain musik gamelan. Nah, tak lama kemudian ada iring-iringan lagi 5 sosok berparas cantik. Itu pandangannya langsung ke Mbak Cahaya semua. Gini, sambil tersenyum. Tapi untuk musik gamelannya itu masih terus diiringi sampai 5 sosok tersebut menghilang. Waktu hilangnya 5 sosok cantik tersebut diiringi oleh adzan subuh. Jadi langsung kayak seakan-akan langsung hilang gitu. Nggak ada kayak kita merem gitu, langsung hilang, ya udah seperti itu. Salah satu, aku sebutnya putri buaya putih lah, itu menyapa Mbak Cahaya yang tengok tadi sambil mengucap salam. Aneh kan? Ya bukan seekor sih, siluman buaya putih tapi mengucap salam. Nah, keesokan harinya Cahaya bilang sama bapaknya, Pak, semalam setelah sehabis aku sholat malam kok ada gini. Nah, ternyata bapaknya, emang bapaknya orang tahu kan, bilang itu Ratu Kencana, sebutnya bapaknya gitu. Yang disebut Ratu Kencana itu adalah buaya putih penghuni sungai. Emang dari dulu sungai tersebut dihuni buaya putih. Kadang itu menjelma menjadi 5 sosok putri yang cantik. Nah, di situ ternyata Cahaya beserta Pak Haji itu diundang. Sebelumnya itu Pak Haji sudah emang tahu sebelumnya. Jadi Cahaya emang ya tahunnya kan telat. Di situ Pak Haji diundang sama Cahaya untuk mendatangi hajatan lah kalau kita ngomong. Tapi itu hajatannya hajatan kaum gaib seperti itu. Nah, suatu ketika
singkat cerita, lain hari Pak Haji sama Cahaya itu datang ke hajatan. Nah, di samping itu Cahaya sama Pak Haji didampingin oleh Syekh Malik tersebut. Walaupun Syekh Malik itu tidak ada langsung di lokasi, tapi Syekh Malik tetap bisa mantau dari Banten. Nah, ternyata siluman buaya putih tersebut juga mengetahui jika Cahaya itu didampingi oleh Syekh Malik. Tapi kalau untuk buaya putih menyebutnya Ustadz Malik, bukan Syekh Malik. Nah, di situ ya hajatan seperti biasa, tapi untuk Pak Haji sama Cahaya nggak berani makan apa yang disuguhkan dari bangsa buaya putih tersebut. Ya sebagai tamu ya diundang, oke lah, datang nggak apa-apa, yang penting nggak ikut makan. Kalau menurut sepengetahuan saya kan, jika masuk ke ruang lain, jika ikut makan kan kita nggak bisa pulang, bahkan kita buat jadi tumbal gitu kan. Gitu kalau pengetahuan saya. Tujuan Ratu Kencana atau buaya putih tadi mengundang Cahaya sebenarnya itu ingin meminjam mustika merah delima yang dimiliki oleh Cahaya. Walaupun Cahaya itu nggak tahu jika memiliki mustika tersebut, tapi bangsa mereka tahu jika Cahaya itu memiliki barang tersebut. Nah, di situ Cahaya nggak bisa memutuskan jika ia tak pinjamkan, tapi Cahaya menjawabnya seperti ini: saya nggak bisa meminjamkan, kalau yang bisa memutuskan itu adalah Syekh Malik. Jadi mungkin beliau yang memberikan karomah batu merah delima tersebut. Ternyata batu merah delima tersebut sama Ratu Kencana untuk menyembuhkan Dewi Sangsang. Dewi Sangsang itu adalah atasannya Ratu Kencana. Nah, di situ kan Ratu Kencana memberi alasan untuk pengobatan. Nah, di situ sama Syekh Malik diizinkanlah untuk dipinjamkan. Nah, tapi nanti ada, jika pengen mengembalikan harus ada pertemuan seperti ini lagi. Nggak bisa langsung dikembalikan sama Cahaya. Soalnya barang tersebut kan emang barang istimewa kalau saya menyebutnya. Nah, di situ Ratu Kencana sangat terima kasih sama Syekh Malik beserta Cahaya. Bahkan ditawarin jika pengen apa-apa pasti nanti saya kasih gitu. Tapi ya mungkin Syekh Maliknya emang basicnya bisa dibilang wali musafir, ya cukuplah cuma dipinjamkan seperti biasa, nggak pengen minta imbalan balik gitu. Setelah merah delima itu sudah dipinjamkan sama Ratu Kencana, Syekh Malik juga nggak pengen lama-lama di acara tersebut. Syekh Malik langsung berpamitan. Nah, keesokan harinya sekitar jam 8 itu sudah kembali ke alam biasa, alam manusia. Syekh Malik sudah kembali ke Banten. Walaupun itu Syekh Malik itu raganya di Banten, untuk sukmanya itu masih di Cahaya. Nah, di situ Cahaya sekitar jam 8 malam itu sudah kembali ke dunia manusia, mendengar gamelan Jawa sama gending Jawa kuno. Nah, di situ Cahaya melihat sosok putri berpakaian hijau, bisa dikatakan ya Nyi Ratu Roro Kidul itu. Nah, di situ ternyata Ratu Kencana itu berteman akrab sama Nyi Roro Kidul tersebut. Waktu peminjaman mustika, jadi Nyi Roro Kidul itu emang diundang sama Ratu Kencana. Nah, di situ datang memakai ya itu yang
ya yang kalian tahu, berpakaian hijau, pakai mahkota, kendaraannya kuda, kerincing gitu. Nah di situ Mbak Cahaya juga tahu jika kereta, aku sebut kereta itu terbang menuju langit. Nah lama-kelamaan sudah menghilang. Setelah Nyi Roro Kidul balik ke alamnya, nah di situ untuk mustika merah delimanya itu yang awal tadi buat ngobatin Dewi Sangsang. Nah di situ diobatinlah sama Ratu Kencana untuk ngobatin Dewi Sangsang. Alhasil apa yang diinginkan sembuh. Nah di situ dikembalikanlah mustika tadi kepada Cahaya melalui Syekh Malik tadi. Setelah dikembalikannya mustika tersebut, Ratu Buaya Putih kembali ke asalnya. Nah, di situ Ratu Buaya Putih beserta anggotanya melihat sosok hitam. Jumlahnya 5. Nah, di situ bilang, "Mana ratumu? Mana ratumu?" gitu. Nah, ternyata 5 yang bilang seperti itu tadi iblis. Iblis itu ingin menguasai sungai yang sudah dihuni sama buaya putih. Jadi buaya putihnya ini memang dikatakan positif, nggak pernah ganggu masyarakat. Nah, si iblisnya ini mengganggu masyarakat. Di situ ada pertarungan antara buaya putih sama iblis tadi. Nah, di situ iblisnya mengoyak-ngoyak buaya putih, kan buaya putih ada mahkotanya. Nah, di situ mahkota buaya putihnya dibuang ke sana kemari, bahkan pokoknya dihancurkanlah istananya buaya putih. Nah, ternyata tujuan iblis menyerang buaya putih atau yang disebut Ratu Kencana tadi, si iblis ini ingin memiliki merah delima yang dimiliki Cahaya. Nah, Ratu Kencana itu merasa memiliki hutang budi sama Cahaya yang memiliki mustika tersebut. Entah bagaimana caranya Cahaya dilindungi oleh Ratu Kencana atau buaya putih tersebut. Nah, di situ kan Cahaya juga masih batinnya kan emang gejolak, kok nggak nyaman gitu. Nah, di situ sama Cahaya seketika memanggil Ustadz Malik. Ustadz Malik, Ustadz Malik, Ustadz Malik. Nah, di situ Ustadz Malik yang berada di Banten untuk kebatinan memang langsung datang. Nah, di situ datanglah Ustadz Malik antara pertarungan buaya putih sama iblis tadi. Nah, di situ ditengahinlah oleh sama Pak Ustadz Malik. Ustadz Malik berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim. Khulu nafsin zaikhatul maut."